Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Saya Seng Menhao. Saya harap semuanya sehat-sehat semua ya. Ya, mari saat ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Yang dimana di dalam subtema 4, menyayangi hewan. Di sini kita akan membahas pada pembelajaran pertama, kedua, hingga ketiga di hari Senin 31 Agustus 2020. Mari kita mulai pembelajarannya pada tema kedua ini, yaitu tema 2 yang berjudul menyayangi tumbuhan dan hewan, dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran pertama ini, mari kita membaca dan menyimak dengan seksama. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. Kakak yang sudah terlihat oleh kita akan mencoba menjelaskan pada kita. Ya, dia menjelaskan bahwasanya di dalam daftar pertanyaan harus disiapkan ya, agar wawancara itu terlaksana dengan baik. Selain itu, daftar pertanyaan juga harus ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Sudah seperti yang kita pelajari di saat yang lalu ya, yang kemarin. Kemudian bisa kita lihat juga bahwasanya kata tanya dan fungsinya itu juga dapat digunakan saat wawancara. Inilah kata tanya dan fungsinya yang dapat kita gunakan di saat kita mewawancarai seseorang. Kata tanya apa? Fungsinya adalah menanyakan sesuatu atau peristiwa. Yang kedua, kata tanya siapa? Berarti itu artinya artinya berfungsi untuk menanyakan orang. Yang ketiga, di mana? Berarti itu fungsinya untuk menanyakan pintar, untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kapan? Berarti itu berkaitan dengan waktu. Lalu yang kelima, mengapa? Itu menanyakan tentang sebab dan bagaimana. Itu menanyakan cara atau keadaan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi dengan 6 kata tanya ini bisa kita gunakan untuk mewawancarai seseorang. Seperti itu yang dijelaskan oleh kakak yang kita lihat di layar. Kemudian di sini kita akan melihat cerita tentang Jonas, di mana Jonas ingin memelihara kucing. Mungkin Lause akan coba membacanya ya, dan anak-anak bisa mengikuti secara perlahan di rumah masing-masing. Jonas ingin memelihara hewan peliharaan, yaitu kucing. Namun, Jonas belum mengetahui cara merawat kucing. Jonas ingin menanyakan cara merawat kucing kepada ibunya. Saat bersantai di ruang keluarga, Jonas bertanya cara merawat kucing kepada ibunya. Inilah percakapan antara Jonas dan ibu. Akan Lause coba bacakan. Jonas bertanya, "Bu, Jonas ingin memelihara kucing. Jonas ingin bisa bermain bersama kucing." Lalu jawab ibu, "Boleh nak. Bagus Jonas, kamu memelihara hewan. Namun Jonas harus bisa merawatnya." Lalu jawab Jonas, "Bagaimana cara merawat kucing, Bu?" Lalu jawab ibu, "Berilah makan secara teratur. Jonas sebaiknya memberi makan pagi, siang, dan sore. Jangan lupa sediakan minum untuk kucing." Lalu Jonas menjawab, "Makanannya apa, Bu? Kalau minum air putih saja, boleh kan, Bu?" Ibu menjawab, "Makanan kucing bisa berupa makanan kering yang bisa dibeli di toko hewan peliharaan atau dikenal pet shop."
Kalau minum, ya berikan air putih bersih. Nanti ibu bantu membelikan makanan khusus kucing. Lalu Jonas menjawab, terima kasih ibu. Jonas pasti bisa kalau memberi makan kucing dengan teratur. Jawab ibu, jangan lupa merawat kebersihan kucing. Jonas bisa memandikan kucing seminggu sekali. Gunakan sampo khusus kucing dan air bersih. Untuk buang air besar di situ, Jonas harus rajin membuangnya. Jonas pun menjawab, begitu ya bu. Jonas bisa melakukannya tidak ya? Lalu ibu menjawab, jangan khawatir Jonas. Ibu pasti akan membantumu. Ibu juga akan membantu Jonas membawa kucing ke dokter hewan untuk vaksinasi agar kucing Jonas terhindar dari penyakit. Jika sehat, kucing akan tumbuh dengan baik. Jonas bisa bermain dengan kucing. Jonas pun menjawab, terima kasih ibu, mau membantu Jonas. Senang rasanya memiliki kucing dan bisa bermain dengannya. Lalu ibu menyahut, besok hari Minggu kita ke pet shop. Jonas boleh memilih kucing yang Jonas inginkan. Lalu jawab Jonas, hore! Ya, demikianlah perbincangan dialog antara ibu dan Jonas. Mari kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tentang pertanyaan dan jawaban. Mari kita membuat pertanyaan berdasarkan teks. Jonas ingin memelihara kucing. Dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini telah terlihat tabel ya anak-anak ya. Mari kita buat pertanyaan dari cerita yang sudah Lause bacakan tadi. Kira-kira pertanyaan apakah yang akan kita buat? Sudah ada kolomnya, satu sebelah kiri kata tanya dan sebelah kanan pertanyaan. Yang pertama kata ya apa. Kemudian yang kedua, betul, itu adalah siapa. Yang ketiga, benar sekali, di mana. Yang keempat, iya kapan. Lalu yang kelima, betul, mengapa. Dan yang terakhir yang keenam adalah bagaimana. Jadi dari 6 kata tanya ini kita sudah mengetahui, maka kita pun harus membuat pertanyaannya dari 6 kata bantu kata tanya tersebut. Mari kita mulai dari kata apa. Kira-kira apa ya pertanyaan yang cocok dengan kata tanya apa? Ada yang tahu? Ayo. Iya, betul sekali. Pertanyaannya adalah, hewan apa yang ingin dipelihara Jonas? Boleh ya. Kemudian yang kedua, iya, siapa yang ditanya Jonas mengenai cara merawat kucing? Jawabannya ada kan, yaitu ibu. Kemudian yang ketiga, di mana? Ayo pertanyaannya apa yo? Iya, pertanyaannya di mana Jonas dapat membeli kucing? Ibunya menjawab tadi apa tadi? Iya, di pet shop. Lalu kapan? Benar. Kapan Jonas dan ibunya akan membeli kucing? Tampak terlihat tadi ya anak-anak ya. Kemudian mengapa? Betul. Mengapa kucing harus diberikan vaksin? Tadi jawabannya apa? Ya, kucingnya bisa sehat, tumbuh dengan baik dan sehat, jauh dari penyakit. Kemudian bagaimana? Betul, bagaimana cara merawat kucing? Dan ibunya pun menjelaskan cara merawat kucing tersebut ya. Maka cara untuk membuat pertanyaan itu kita harus ingat 6 kata tanya tersebut. Maka itu akan mempermudahkan kita dalam membuat pertanyaan ya anak-anak ya. Ya, saya yakin juga anak-anak bisa semua karena anak-anak semuanya pintar dan luar biasa. Mari kita lanjut di muatan matematika KD 3.2 pada pembelajaran 1. Saya harap
semuanya anak-anak dengarkan baik-baik ya dan perhatikan pada matematika yang akan dijelaskan saat ini. Kita akan berbicara tentang pecahan sederhana, yang dimana dapat dibaca setengah, sepertiga, dan seperempat, atau dibaca seperdua, sepertiga, dan seperempat. Pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. A itu disebut sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Benar. Seperti itu ya. Pecahan setengah itu dapat dikatakan atau dibaca setengah. Bisa juga dibaca 1/2 ya anak-anak ya. Maka dapat kita lihat contohnya. Lalu buat di sini 1 buah alpukat. Pada bagian atas tentu kalian bisa lihat ini itu adalah 1 buah alpukat, dan kemudian kita bagi 2 menjadi setengah dan setengah, dan ditulis 1/2 ya. Sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian. Itu bisa terlihat alpukat ataupun pepaya. Sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Ya, seperti Lause sudah sampaikan tadi. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Pecahan berapa ini dibaca? Iya, 1/3 atau sepertiga. Nah, ini bentuk awalnya ya, bentuk awal utuh dia, lalu dibagi menjadi 3 dengan menggunakan alat potong. Sebuah pepaya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau sepertiga ya anak-anak ya. Iya, anak-anak pintar semua. Sekarang kita ke pecahan selanjutnya, yaitu iya, betul sekali, 1/4 atau dibaca dengan 1/4. Maka pepaya tersebut kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Dan di sini Ibu akan menjelaskan, terlihat pada gambar, guru itu mau menjelaskan bahwasanya kita diajak untuk menentukan nilai pecahannya dari kedua bangun yang akan terlihat oleh kita. Ayo siap-siap anak ya, lihat dan tentukan pecahannya. Ya, daripada bangunan ini, pecahan berapakah itu? Ya, betul. Itu adalah pecahan 1/2. Bila ini, pecahan berapakah yang muncul pada bangunan tersebut? Benar sekali, itu adalah pecahan 1/4. Lalu saya tambahkan 1 bangun ruang lagi ya. Kita lihat. Iya. Ini pecahan berapa anak-anak? Benar, 1/3. Anak-anakku luar biasa sekali. Tetap fokus pada apa yang kita pelajari saat ini, yang dimana akan berperan dan berguna dalam masa depan kita yang akan datang. Sekarang mari kita tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar. Yang pertama atau yang A, gambarnya setengah lingkaran, dan datang lagi setengah lingkaran. Maka
Satu potong biskuit dapat dinyatakan dengan pecahan? Iya, setengah ya. Satu potong, karena pertanyaannya satu potong. Setengah, bukan digabung menjadi satu ya. Yang B. Ini satu potong biskuit dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Satu potongnya. Maka pecahannya, jawabannya iya, 1/3. Karena dia bertanya tentang satu potong. Di situ terletak ada 3 bagian, maka jawabannya adalah 1/3. Pecahan yang sesuai dengan bagian yang diarsir. Ayo, berapa itu? Berapa? Benar, 1/2. Kalau gambar yang ini, berapa ini anak-anak? Betul, jawabannya adalah 1/4. Kemudian yang di sampingnya, iya, 1/3. Luar biasa. Lause yakin anak-anak semuanya sudah mulai mengerti dan paham. Kita tetap lanjut pada muatan SBDP sekarang ya. KD 3.4 pembelajaran pertama. Kita akan membahas tentang mewarnai dan teknik pewarnaan. Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu iya, teknik basah dan teknik kering. Apa ya teknik basah itu? Ada yang tahu anak-anak? Seperti yang terlihat pada gambar ya, itu adalah teknik. Iya, betul, itu adalah teknik basah, yang dimana artinya mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Contohnya apa? Cat air dan cat minyak. Lalu ini adalah teknik kering, karena dia mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Pewarnanya bersifat kering, seperti halnya pensil warna atau krayon ya. Selanjutnya kita lihat, bisa, itu adalah gambar burung, yang dimana mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik potong itu menggunakan potongan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Dan di sini muncul pertanyaan dan jawaban. Tuliskan macam-macam alat mewarnai. Ya, pewarna yang digunakan dalam teknik basah antara lain cat air dan cat minyak. Alat bantu yang digunakan yaitu kuas dan palet. Sementara pewarna yang digunakan dalam teknik kering adalah pensil warna dan krayon. Mewarnai dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik itu juga menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek, ya, objek gambar. Maka di sini selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan perbedaan teknik basah dan teknik kering dalam mewarnai gambar. Kira-kira apakah ada anak-anak yang tahu perbedaannya? Ayo dipikir dulu, ayo. Iya, betul. Perbedaannya adalah teknik basah itu mewarnai menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Sementara teknik kering itu menggunakan yang kering, yaitu seperti krayon dan pensil warna, dan dia langsung menggoreskan pewarnanya terhadap kertas gambar yang ingin diwarnai ya. Ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Menyajikan informasi dari teks dan bentuk peta pikiran. Hasil wawancara ditulis menggunakan ya, kata-kata yang baku. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan benar, kalimat yang efektif. Teks hasil wawancara juga disajikan dalam bentuk ya, peta pikiran, supaya kita pun bisa dengan lebih mudah memahami
hasil wawancara tersebut. Maka kita harus membuat peta pikiran. Sekarang mari kita berlatih dan anak-anak bisa juga membuka halaman 176, maksud klause 178 pada buku pena. Cara merawat kucing. Ada yang tahu cara merawat kucing? Yang pertama, memberi makan secara teratur, pagi, siang, dan sore. Yang kedua, ada yang tahu? Betul, menjaga kebersihan kucing, memandikan kucing seminggu sekali supaya kucingnya bisa tetap sehat. Dan yang ketiga adalah membawa kucing ke dokter hewan untuk vaksinasi. Seperti itu ya anak-anak ya. Itulah cara dari merawat kucing, cara untuk merawat kucing. Dan kita masuk pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Untuk menemukan hasil informasi penting dalam teks hasil wawancara, kita bisa mengajukan pertanyaan. Selanjutnya juga kita dapat menuliskan jawaban dari narasumber menggunakan kata-kata yang baku dan efektif. Itu penting ya, harus diingat. Kita harus menggunakan kata-kata yang baku dan kalimat yang efektif. Mari kita buka halaman 180 pada buku pena dan kita mencoba mengerjakannya, namun anak-anak bisa langsung mempelajarinya dari apa yang anak-anak lihat saat ini ya. Kita pada halaman 180 ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya pada PB1, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Hasil wawancara dalam bentuk tabel tentang hewan peliharaan, yaitu kelinci, sebagai berikut. Maka kita disuruh untuk membuat pertanyaan dari kata tanya dan jawabannya. Kata tanya apa? Mari kita bertanya, apa saja makanan kelinci? Berarti jawabannya, makanan kelinci adalah sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti wortel, selada, dan kangkung. Yang kedua, di mana? Di mana kelincinya tidur? Jawabannya adalah di kandang. Yang ketiga, kapan? Pertanyaannya yang tepat adalah kapan kelinci tidur dan makan? Kelinci tidur di siang dan malam hari. Gitu ya. Yang keempat, siapa? Siapa yang memberi kelinci makan? Siapa tadi? Kakak Jonas. Yang kelima, mengapa? Mengapa kelinci selalu diberi makan wortel? Jawabannya apa? Karena kelinci lebih menyukai wortel daripada sayur atau buah-buahan lainnya. Lalu yang keenam, Bagaimana cara merawat kelinci? Rutin memberi makan, membersihkan kandang kelinci. Berapa kali sehari kelinci makan? Ya, benar. Kelinci makan 3 kali sehari. Dan kita masuk pada pembelajaran kedua ya anak-anak ya, di muatan PPKN KD 3.3. Berbicara tentang manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Kita bisa melihat seorang bapak dan anak, yang dimana yang pertama, pekerjaan akan lebih cepat selesai bila kita bisa mengerti peran saat melakukan kegiatan di rumah. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Dan yang keempat adalah mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Dan kita masuk ke halaman 179. Mari kita lihat soalnya. Kita dikehendaki untuk menuliskan 3 contoh kewajiban yang harus dilakukan terhadap hewan peliharaan di rumah. Apa coba ya anak-anak ya? 3 contoh kewajiban yang harus dilakukan terhadap hewan peliharaan.
memberi makan, membersihkan kandang, dan memandikan hewan peliharaan. Yang kedua, mari kita tuliskan contoh pembagian tugas dalam merawat hewan peliharaan di rumah. Bagaimana tugasnya? Betul sekali. Ada yang bertugas membersihkan kandang, dan ada pula yang bertugas untuk memandikan peliharaan. Jadi kita bisa membagi tugas itu cara bersama-sama dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Lalu yang ketiga, mari ceritakan pengalamanmu dalam berbagi peran dengan anggota keluarga di rumah. Kegiatan atau tugas yang dilakukan. Yang B, peran setiap anggota keluarga dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, manfaat dari pembagian peran tersebut. Maka jawabannya adalah ya, kegiatannya itu yang dilakukan bergotong royong membersihkan rumah. Peran yang terbagi, ibu memasak, kakak mencuci piring, ayah membersihkan jendela, aku bertugas menyapu rumah, dan abang bertugas mengepel lantai rumah. Manfaatnya apa? Manfaatnya dari pembagian tugas itu adalah menjadikan pekerjaan menjadi cepat selesai. Seperti yang sudah dibahas di depan tadi ya, ada 4. Ya, kita masuk ke muatan SBDP pada pembelajaran ketiga KD 3.4. Menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Apa sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni itu? Ya, bahan-bahannya adalah bahan alam yang pertama, yang kedua bahan buatan. Adakah yang ketiga? Ya, benar, ada barang bekas. Jadi bahan-bahan untuk membuat karya seni itu ada 3. Yang pertama bahan alam, yang kedua bahan buatan, dan yang ketiga adalah ya, barang bekas. Dan di sini telah terlihat oleh kita sebuah gambar. Mungkin ada anak-anak yang tahu gambar apakah itu? Betul sekali, itu adalah bagian dari bahan alam yang dimana berasal dari alam. Contohnya biji-bijian, daun, kayu, bambu, dan banyak lagi yang berasal dari alam. Lalu saat ini gambar apakah itu? Ya, itu adalah bahan buatan, bahan yang dibuat oleh manusia. Seperti halnya terlihat oleh kita, itu adalah plastik ya, logam, besi, itu buatan manusia semua. Jadi itu dapat dikatakan sebagai bahan buatan. Selanjutnya kita bisa lihat itu ada kaleng yang tidak ada isinya, berarti itu dapat dikatakan sebagai, benar sekali, sebagai barang bekas, yang dimana artinya adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Seperti kaleng itu, kain perca, kardus, dan botol plastik. Meskipun dia dinamakan barang bekas, namun dia masih bisa kita manfaatkan dan tetap masih bisa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan ya anak-anak ya. Ya, sekarang kita masuk lagi pada muatan matematika. Pada pembelajaran ketiga KD 3.2, bahasa Arab semuanya bisa lebih dan tetap mendengarkan dan tetap fokus ya pada pembelajaran kita kali ini. Kita mulai lagi dengan pecahan sederhana seperti yang di depan tadi. Sekarang kita mari memperhatikan contoh pecahan sederhana lain. Dan ingat, bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Oke, yang diarsir itu adalah sebagai pembilang. Ini berarti hasilnya adalah
Pembilang itu berada di atas atau di bawah? Ya, benar. Pembilang itu berada di bawah. Jadi, itu jawabannya adalah 3/4. Pembilang itu berada di atas atau di bawah? Ya. Ada 4 kotak di sana. Banyak kotak yang diwarnai ada 3. Bagian yang diwarnai dapat dinyatakan dengan 3/4, ya. Bagian yang diarsir itu sebagai pembilang. Berarti pembilang itu di atas, ya. Kemudian kita tentukan nilai pecahannya dari bangun berikut. Berapa ini anak-anak? Kita hitung dulu jumlah kotak semuanya. Ada berapa? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namun yang tidak diarsir ada 2. Berarti jawabannya adalah 7/9. Ya. Berarti secara keseluruhan ini itu dimasukkan di bawah per. Sedangkan yang diarsir itu sebagai pembilang. Dan di bawah itu adalah penyebut. Ya anak-anak ya. Pembilang 7/9. Kita coba lagi dengan contoh selanjutnya. Warnailah bagian gambar sesuai dengan pecahan yang diberikan. 3/5. Ayo anak-anak ingat ya. 3/5. Penyebutnya berapa dan pembilangnya berapa? Berarti yang harus kita warnai dari 3/5 ini adalah ya 1, 2, dan 3. Ada 3 yang harus kita warnai. Ya. 5 itu secara keseluruhan. Itu adalah penyebut. Pembilangnya 3. Dan yang keempat dan yang ke B itu ada 9. Berarti ya ada 4 yang harus kita warnai. Kemudian yang ke C ada berapa ini? 5/8. Berarti yang harus kita warnai berapa banyak? 5 ya. Kita lihat apakah benar jawaban anak-anak 5? Karena di sini jumlahnya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini diarsir sebanyak 5 ruang. Maka 5/8. Ingat, yang diarsir itu adalah pembilang. Letak pembilang itu adalah di atas dan di bawah itu adalah penyebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 4/10. 4 yang diarsir. Betul. Sekarang tuliskan pecahan sesuai dengan bagian yang diarsir. Berarti jawabannya adalah ini ada 9 kotak secara keseluruhan. Berarti sebagai pembilang atau di bawah per adalah 9 ya. Dan 7 itu sebagai penyebut karena dia diarsir. Sementara ini ada 3 yang diarsir. Berarti sebagai pembilangnya adalah 3 ya. 3/10. Kemudian selanjutnya ada 4 dari 7. Itu 7 kotak, ada 4 yang diarsir. Berarti 4-nya diletakkan di atas atau di bawah? Iya, betul. 4-nya di bagian atas. Baik, anak-anak, Lause harap dan Lause yakin anak-anak semuanya sudah memahami dan mengerti dari akan apa yang telah kita pelajari barusan. Dan Lause harap juga kalian tetap
untuk selalu semangat dalam membaca, selalu semangat dalam mengerjakan tugas, dan juga tetap ingat untuk banyak minum air putih. Jangan pernah telat untuk makannya anak-anak ya, supaya tetap semangat dan tetap sehat selalu. Untuk itu Lause ingin sampaikan juga di hari ini pembelajaran kita telah selesai, dan Lause harap kalian pun tetap untuk rajin selalu membaca buku, mengerjakan tugas, rajin selalu, dan tetap membantu orang tua. Sisi Tacia, Lause harap kalian semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih semuanya. Cecen.